Namaku Aceh. Peristiwa ini terjadi di tahun 2017. Saat itu, aku baru bekerja di salah satu perusahaan peternakan yang ada di daerah Bandung. Dan kebetulan perusahaan itu mempunyai cabang di daerah Subang juga. Saat itu, aku baru bekerja 2 bulan. Sebelumnya, aku sempat menganggur selama 3 bulan. Aku keluar dari perusahaan dulu tempatku bekerja karena mengalami suatu peristiwa yang benar-benar di luar nalar. Jadi saat itu, aku mendengar kabar dari salah satu temanku. Katanya aku dipelet oleh seorang perempuan. Perempuan itu memasukkan sesuatu ke makananku. Dan semenjak kejadian itu, aku menjadi sensitif dengan hal-hal gaib. Parahnya lagi, aku malah sering melihat sosok-sosok yang sangat menyeramkan. Sosok-sosok itu tampak dengan jelas di mataku. Wujudnya, bentuknya, hingga akhirnya aku benar-benar terganggu. Bahkan beberapa teman-temanku saat itu menganggapku orang gila. Awalnya aku tidak tahu kalau aku kena pelet. Tapi anehnya, aku tidak terbayang-bayang sosok wajah perempuan tersebut. Hanya mungkin 1 hari pernah. Hari keduanya dan ketiganya tidak. Malahan hal-hal yang menyeramkan lah yang akhirnya aku alami. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari sana. Namun kejadian itu tidak berhenti sampai di situ saja. Bahkan ketika aku nganggur selama 3 bulan pun, aku masih sensitif tentang hal seperti itu. Aku masih sering melihat sosok-sosok yang ada di rumahku. Bahkan ketika aku pergi ke suatu tempat, sosok-sosok itu tampak sangat jelas di mataku. Nah, ketika aku bekerja di perusahaan peternakan ini, kebetulan saat itu perusahaan akan memindahkan kantornya. Menurut si bos, ada suatu tempat yang cocok untuk digunakan kantor. Dan kantor itu nantinya akan diisi oleh timku. Timku ini berisi sekitar 5 orang. Dan saat itu juga lokasi kantornya memang tidak terlalu jauh, masih ada di sekitar Bandung. Kita berlima termasuk si bos juga berangkat ke sana. Kita cek rumah tersebut. Nah, ketika datang di rumah, aku lihat rumah tersebut tampak besar. Namun sepertinya sudah lama tidak terurus. Bangunannya juga memang masih bagus. Tapi terlihat dari catnya, bahkan tampak beberapa bagian yang sudah rusak. Bos masuk. Tak berapa lama, ada 2 orang yang menyambutnya. Sebut saja orang itu namanya Jaka. Jaka katanya dipercaya oleh pemilik dulu rumah ini untuk menjaga dan sekaligus membersihkan. Tapi karena Pak Jaka ini katanya baru sembuh sakit, dia baru bisa datang ke rumah tersebut. Jadi rumah ini sudah sekitar 2 mingguan lah tidak dibersihkan sama Pak Jaka. Setelah berbincang-bincang sejenak, kita pun mulai masuk ke dalam. Nah, di situ aku melihat bangunan ini seperti bangunan lawas. Ketika masuk ke dalam juga, furniturnya, dari bentuk arsitekturnya benar-benar seperti bangunan lawas, lapuk, tapi tampak bersih di dalam. Namun saat aku masuk ini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Sekelebat aku melihat saat itu, aku melihat ada sebuah sosok yang berdiri di sebuah tangga menuju lantai 2. Namun sosok itu hanya sekelebat, tampak putih, dan sosok itu langsung menembus ke sebuah tembok. Aku langsung memalingkan pandanganku. Aku berusaha mengajak ngobrol temanku untuk menepis pandangan yang tidak saat itu. Karena kebetulan teman-temanku di tempat kerja ini, mereka tidak tahu kalau dulunya aku jadi sensitif dengan hal-hal seperti itu. Aku juga tidak mau teman-teman yang lain tahu. Karena bisa-bisa mereka sama seperti teman-teman di perusahaanku yang dulu, mengecapku sebagai orang gila. Ya, namanya hal gaib yang memang tidak bisa dibuktikan secara nyata.
Saat itu aku memilih untuk keluar. Aku keluar menikmati sesuatu di halaman sambil melihat-lihat sekeliling. Kebetulan saat itu salah satu temanku yang namanya Adi, dia menghampiriku. Kami berbincang sambil berjalan di halaman. Hingga saat kami sedang mengeliling, di situ aku berhenti. Aku berhenti dan kembali melihat. Saat itu pandanganku melihat ke lantai 2. Di lantai 2 di dekat balkon, di situ aku melihat ada seseorang yang berdiri di sana. Aku lihat orang itu. Rambutnya lusuh. Dia mengenakan pakaian tempo dulu. Pakaian adat, hampir mirip seperti masyarakat adat tempo dulu. Dia menatap tajam ke arahku, dan saat aku memberitahukan si Adi dan menunjuk ke sana, sosok tersebut sudah menghilang. Di situ aku celingak-celinguk, mencari keberadaannya kemana. Tapi sosok itu tidak aku temukan. Hingga akhirnya aku anggap saat itu aku halusinasi saja. Merasa aku tetap melihat sosok seperti itu di luar, aku memutuskan untuk masuk ke dalam. Nah, di dalam ternyata si bos langsung membahas. Katanya nanti kantor ini akan dijadikan sekaligus mes untuk tim kami. Jadi lantai 2 akan digunakan untuk tempat beristirahat. Sekaligus kalau nanti ada tamu yang datang dari Subang, mereka bisa istirahat di sini. Dan untuk kita pun yang memang tidak mempunyai rumah atau rumahnya memang jauh, disarankan untuk menginap di sini. Tapi saat itu aku di dalam hati bilang, aku tidak akan mau. Aku akan memilih untuk ngekos saja. Singkat cerita, besok kita sudah mengisi di sana. Semua pekerjaan dilakukan di lantai 1, di ruang tamu di pertama. Dan selama aku bekerja di rumah tersebut atau di kantor baru itu, memang aku tidak merasakan sesuatu yang aneh. Hanya saja ketika akan pergi ke kamar mandi, di situ aku sering melihat ada seorang kakek-kakek. Seorang kakek-kakek itu sering melintas sekelebat di depan mataku ketika aku membuka pintu toilet. Tapi hal langsung hilang begitu saja. Tapi menurut teman-teman yang lain, katanya yang mereka nginep di mes, mereka sering mendengar suara tangisan perempuan, suara tawa, suara benda jatuh, bahkan suara nyanyian. Tapi teman-temanku ini tipikalnya orang yang berani, jadi mereka tidak terlalu memperdulikannya. Hingga tibalah di hari itu, hari dimana aku mengalami sesuatu kejadian yang benar-benar membekas di ingatanku. Saat itu kami mendapatkan kabar bahwa kami harus survei ke lokasi di daerah Subang. Dan si bos juga ikut saat itu. Jadi kami 6 orang akan berangkat ke sana. Namun si bos waktu itu memilih waktunya berangkat pada pukul 8. Dari pagi sampai sore kita melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, di sore hari ini hatiku mendadak gelisah. Aku benar-benar gelisah saat itu. Entah kenapa, perasaanku tidak mau tenang sama sekali. Dan saat aku ingin naik ke lantai 2, tiba-tiba di situ aku kembali melihat. Aku kembali melihat ada sosok putih berbalut kain kapan itu berdiri. Aku diam saat itu. Aku diam. Aku ingin memastikan pandanganku. Saat itu aku berpikir mungkin itu hanya halusinasi. Namun tak berapa lama, sosok itu tampak menyeringai. Dan setelah menyeringai, dia tiba-tiba menghilang. Cepat-cepat aku langsung palingkan pandanganku. Nah, ketika aku akan memalingkan pandanganku, di belakangku ini ada si Hendy, salah satu temanku yang satu tim denganku. Yang konon katanya, si Hendy ini adalah orang yang memang bisa melihat hal-hal gaib juga. Bisa dibilang dia orang indigo.
Nah, saat aku memalingkan pandanganku, si Hendy langsung bilang, "Dah, jangan diliatin. Udah, aku tahu apa yang kamu lihat." Ucap si Hendy seperti itu. Aku langsung melihat si Hendy. Tanpa banyak bicara, aku langsung kembali ke meja kerjaku. Nah, di situ perasaanku tambah tidak karuan. Bahkan saat ingin ke air pun aku tahan saat itu. Aku takut. Aku takut ada sosok yang lebih menyeramkan lagi. Menjelang maghrib, si bos mulai datang. Si bos datang dengan membawa beberapa makanan saat itu. Jadi sebelum berangkat, kita disuruh makan dulu. Kita makan sambil berbincang-bincang. Selepas isya, kita mulai bersiap-siap. Karena rencananya si bos ini, kita akan menginap saja dulu di sana. Jadi datang, kita lihat ya sebentar, nginep. Nah, besoknya baru kita akan adakan evaluasi di sana katanya. Nah, setelah siap-siap, aku lihat jam. Jam menunjukkan pukul 7:30. Posisi saat itu, aku duduk di tengah. Di jok belakang diisi oleh teman-temanku. Nah, kebetulan si Hendy duduk di sebelahku. Kondisi jalanan saat itu disebut sepi tidak juga, masih agak ramai. Nah, si bos memilih untuk berangkat ke daerah Subang ini melalui jalur Dago. Kita lewat jalur Dago yang katanya memang lebih dekat. Di sepanjang perjalanan itu, aku banyak diam. Pikiranku masih terbayang-bayang sosok putih tadi yang di tangga. Dan kalau aku ingat-ingat, ketika pertama kali aku datang ke rumah atau ke kantor baru tersebut, aku memang melihat sosok itu. Hingga pada suatu titik di mana kita melewati di kanan dan kirinya banyak pepohonan dan jalan menanjak. Nah, di situ aku melihat ke arah kiri, ke arah luar mobil. Dan seketika aku langsung kaget saat itu. Aku melihat dengan jelas di sebelah kaca sosok pocong tersebut terbang. Sosok pocong itu terbang, melayang, dan mengikuti mobil itu. Tepat di sampingku, di balik kaca. Aku kaget saat itu. Aku kaget langsung memalingkan pandanganku. Aku udah benar ketakutan. Tanganku langsung gemetar saat itu. Si Hendy yang sepertinya melihat yang apa aku lihat, dia langsung merapalkan sesuatu saat itu. Udah, tenang, tenang, tenang. Tenang, Cek, tenang. Ucap si Hendy seperti itu. Teman-teman yang lain yang sepertinya tidak paham, mereka hanya diam. Tapi mereka menatap ke arahku. Nah, dari itu aku coba mengendalikan diriku. Aku coba tekan rasa takutku. Aku coba lupakan. Namun anehnya, di saat itu aku merasa di belakangku ini seperti ada sesuatu yang menusuk. Menusuk dan tiba-tiba ada hawa dingin yang benar-benar dingin seakan masuk ke tubuhku. Dan masuk begitu saja. Dan tak berapa lama dari itu, aku merasa pusing. Pusing. Namun di tengah-tengah antara sadar dan tidak sadar, aku merasa bagian tubuh atasku dari perut sampai kepala itu tidak bisa aku kendalikan. Entah kenapa tanganku saat itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Bergerak-gerak dengan sendirinya. Bahkan aku merasa mulutku ini berbicara. Tapi seperti bukan aku yang berbicara. Bahkan aku yang di dalam hati saat itu setengah sadar. Aku merasa itu bukan aku. Karena kata-kata yang keluar dan suara yang keluar itu layaknya suara kakek-kakek. Sosok itu bilang, "Kalian kalau tidak pulang bakalan celaka. Putar balik, jangan memaksakan."
Anak ini sudah diincar dan akan dicelakai di jalan. Ucap si kakek itu bilang seperti itu katanya. Tapi aku masih tidak mengerti. Teman-temanku yang lain coba mengajak komunikasi sosok yang masuk ke tubuhku. Sedangkan aku sendiri hanya bisa diam, entah kenapa. Mulutku berbicara dengan sendirinya, tanganku bergerak-gerak sambil menunjuk-nunjuk. Aneh. Hingga tak berapa lama, si Hendy menempelkan telapak tangannya ke keningku. Dan seketika, aku merasa ada sesuatu yang tiba-tiba melesat keluar dari tubuhku. Dan setelah itu, aku langsung bisa menggerakkan tubuhku dengan normal. Aku bilang kepada teman-temanku, itu bukan aku. Itu bukan aku. Aku gak tahu kenapa. Ucapku seperti itu. Semua teman-temanku seakan mengerti. Mereka tidak bilang yang macam-macam. Mereka cuma bilang, udah tenangkan diri dulu. Banyakin doa. Ucap teman-temanku seperti itu. Pak Bos yang posisinya di depan saat itu, dia menatap ke arahku dan bilang, kamu kalau memang gak kuat, udah mending pulang aja. Sekarang kita gak bisa putar balik. Karena memang kita udah ditunggu di sana. Mau gak mau kita harus pergi. Ucap Pak Bos bilang seperti itu. Aku tidak bisa berbicara apa-apa. Nah, si Hendy bilang kepadaku, kamu jangan pernah ngelihat keluar mobil. Tundukin aja pandanganmu. Aku mengikuti saran si Hendy. Aku tundukkan pandanganku. Perjalanan pun terus berlanjut. Hingga akhirnya kita sampai di peternakan. Kondisi saat itu sudah mulai tenang. Aku juga sudah menguasai keadaan. Aku keluar mobil dan si Hendy pun masih berada di sampingku. Aku berjalan, lalu duduk. Sedangkan Pak Bos dan teman-temanku langsung mengobrol dulu dengan penjaga di sana. Sedangkan si Hendy dan aku hanya duduk. Ya, Pak Bos juga mengerti dengan kondisiku seperti itu. Nah, di saat aku duduk, aku memperhatikan ke arah mobil. Saat aku memperhatikan ke arah mobil, di situ aku melihat sosok pocong itu masih duduk dan dia berdiri di atas mobil. Dia duduk sambil menatap ke arahku. Aku langsung memalingkan pandanganku. Aku bilang kepada si Hendy, "Hen, itu sosoknya ada di atas mobil." Ucapku seperti itu. Nah, si Hendy masih coba menenangkanku. Udah, jangan diperhatiin. Ucap si Hendy bilang seperti itu. Dan tak berapa lama dari itu, kejadian yang aneh dan luar biasa terjadi. Para pegawai yang ada di sana, yang kebetulan menjaga peternakan di sana, tiba-tiba berteriak-teriak. Bukan hanya satu, itu banyak. Kepala cabang yang di sana yang kebetulan sedang ngobrol dengan Pak Bos kaget. Kami pun kaget. Kebetulan saat itu aku dan si Hendy memang diam di pos security. Security di sana langsung bangun. Dia langsung berlari ke sumber suara. Hingga tak berapa lama dari kejauhan ada orang yang berteriak, "Pak, ini teman-teman yang lain pada kesurupan, Pak." Ucap orang itu. Kita mulai panik kan, bingung harus bagaimana. Aku dan si Hendy lalu pergi menuju ke arah teman-teman. Nah, teman-teman yang lain termasuk Pak Bos juga berjalan ke arah sumber suara. Nah, begitu sampai di sumber suara, di situ kita melihat para orang-orang yang kesurupan ini, itu mereka tidak diam. Ada yang merangkak, ada yang meraung-raung, ada yang ngamuk, bahkan ada diam dan melotot menatap orang satu-satu. Mungkin kalau tidak salah saat itu dihitung-hitung ada sekitar 10 orangan yang kesurupan. Dan saat itu
yang mungkin paham dengan hal-hal seperti itu si Hendy, salah satu security, dan ada salah satu pegawai lagi. Nah, mereka coba mengobati orang-orang yang kesurupan ini. Di sela-sela si Hendy dan orang-orang yang sedang mengobati kesurupan itu disibuk, aku tiba-tiba merasa pundakku ini berat. Erat sekali. Aku nunduk saat itu. Aku nunduk dan diam. Dan entah kenapa saat pandanganku ini samar-samar, aku melihat ada sosok tinggi besar itu berdiri tepat di belakang orang-orang yang kesurupan itu. Dia berdiri sambil tertawa-tawa. Entah apa maksudnya. Aku tidak peduli saat itu. Kepalaku benar-benar pusing. Hingga tak berapa lama kemudian, aku langsung tak sadarkan diri. Singkat cerita, saat aku bangun, aku sudah berada di salah satu ruangan. Aku bangun dengan biasa saat itu. Kondisi juga masih malam. Aku tanya ke salah satu temanku yang berada di sampingku. Namanya Rudi. Katanya situasi sudah terkendali. Cuman, kata Pak Bos, mau tidak mau, malam ini juga kita harus kembali ke Bandung. Kondisinya tidak kondusif untuk dilanjutkan evaluasi besok hari. Ya mungkin akan dipending dulu, kata si Rudi bilang seperti itu. Dan teman-teman yang lain hanya nunggu kamu sadar saja. Dan sekarang kita akan lanjut pulang ke Bandung. Aku lekas bangun saat itu. Aku lekas bangun dan berjalan. Kulihat kondisi di luar pun orang-orang masih berkerumun. Mungkin mereka sedang membahas kejadian tadi. Aku hampiri. Dan setelah aku hampiri mereka, Pak Bos tak berapa lama langsung mengajak untuk kita pulang ke Bandung. Itu semua pulang ke Bandung. Posisi duduk saat itu aku masih di tengah. Si Hendy masih di pinggirku. Di situ entah kenapa pikiranku disebut gelisah juga tidak. Tapi aku merasa masih setengah sadar dan gak sadar. Masih ada perasaan pusing juga. Teman-teman yang lain masih mengajakku komunikasi, coba menenangkanku. Di saat itu aku coba memejamkan mata. Aku masih ingat saat aku melewati sebuah tanjakan. Di kanan kirinya ada perkebunan teh. Di situ aku merasa dalam kondisi tutup mata, aku melihat ada yang duduk di kap depan mobil putih. Refleks saat itu aku membuka mata. Dan saat aku membuka mata, sosok tersebut langsung membalikkan badannya dan tiba-tiba kain kapan pocong itu terbuka dan menutupi mobil. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu, aku panik dan berteriak. Supir yang posisi saat itu mungkin antara ngelamun atau tidak, sepertinya kaget. Tiba-tiba membantingkan setir dan seingatku di situ aku melihat ada semua mobil dari arah berlawanan yang langsung menabrak mobil kami. Dan dari itu aku langsung tidak sadarkan diri. Dan saat aku sadar, yang aku tahu aku sedang berada di sebuah ambulan. Entah bagaimana kondisi teman-teman yang lain saat itu. Setelah benar-benar sadar, kini aku berada di sebuah rumah sakit. Di sebelahku ada beberapa teman-temanku, si Rudi, si Hendy, mereka ada di sana. Kondisi mereka juga memang terluka, tapi tidak terlalu parah. Aku lihat kondisiku memang tidak parah, cuman kepalaku luka. Teman-teman yang lain masih belum mengajakku komunikasi dengan jelas. Mereka cuma nanya sebentar dan setelah itu pergi keluar, entah kemana.
Yang tergeletak di ranjang setauku mungkin hanya aku. Aku juga belum sempat menanyakan kondisi teman-teman yang lain seperti apa. Yang ku tahu, Rudy dan Hendy yang saat itu datang dan melihat di sebelahku. Dan ketika aku sadar mereka keluar. Aku masih memejamkan mataku. Coba mengingat kejadian tadi. Kejadian tadi yang benar-benar bagiku sangat mengerikan. Setelah itu, aku kembali buka mata. Aku kembali buka mata dan ingin memastikan keberadaan rekan-rekan yang lain. Namun, saat aku hendak turun, beberapa lama kemudian, si Rudy dan si Hendy datang. Dan mereka bilang supaya aku tiduran dulu. Di situ aku tanya, bagaimana kondisi teman-teman yang lain. Tampak Rudy dan Hendy, mereka menundukkan kepala. Menundukkan kepala, dan tak berapa lama bilang, Pak Bos dan supir yang di depan tidak selamat. Mereka langsung meninggal di tempat karena benturan yang cukup kencang. Di situ aku langsung terdiam. Aku merasa benar-benar bersalah. Andai saja saat itu aku tidak berteriak, aku bisa menekan rasa takutku. Mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Tiba-tiba si Rudy bilang kepadaku, kamu sebenarnya kenapa? Kok tahu-tahu berteriak seperti itu? Supir yang mungkin tadinya tenang tahu-tahu langsung kaget dan panik. Di situ aku ceritakan semuanya. Tapi Rudy masih setengah percaya dan tidak percaya. Hanya si Hendy yang sepertinya percaya. Dan dia membela aku. Tapi saat itu kita bingung. Harus bagaimana menceritakan kronologis aslinya. Dan saat diinterogasi pun, aku hanya bilang, aku kondisinya masih pusing dan tertidur. Aku tidak tahu bagaimana kondisi aslinya seperti apa. Dan semenjak kejadian itu, kami masih bekerja di perusahaan itu. Mungkin selama 6 bulanan. Tapi kondisinya sudah mulai tidak kondusif. Semenjak meninggalnya 2 orang tersebut, memang ada sesuatu yang aneh. Omset dari perusahaan itu mendadak naik pesat. Benar-benar naik pesat. Naik pesat bahkan di luar dugaan. Tetapi teror yang dialami oleh kami di rumah atau di kantor baru tersebut itu berlanjut. Bahkan apa yang dialami olehku mungkin lebih parah. Aku diteror habis-habisan. Pernah suatu ketika saat aku mengerjakan suatu laporan, aku masih ingat pada pukul 2. Kebetulan beberapa teman-temanku, mereka ada yang sedang nyari makan dulu, ada yang sudah keluar. Posisinya di kantor baru itu hanya aku berdua. Aku sama si Jajang. Nah, si Jajang ini tipikalnya orang yang tidak banyak ngomong, banyak diam. Aku fokus mengerjakan laporan. Hingga tak berapa lama, tiba-tiba aku mendengar suara si Jajang memanggil. Aku celangak-celinguk. Dan mencari sumber suara. Saat aku mencari sumber suara, tampak di dekat jalan yang menuju ke arah kamar mandi, di situ ada si Jajang. Si Jajang melambai ke arahku, seakan memintaku menghampirinya. Aku bangun, aku berjalan ke arah si Jajang. Nah, si Jajang katanya bilang, itu WC kayaknya mampet. Bilang si Jajang seperti itu. Aku lihat kan ke sana, entah kenapa. Padahal sebenarnya itu bukan urusanku. Tapi seakan aku ingin berjalan ke sana. Dah saat aku masuk ke arah kamar mandi, aku tengok lagi tak ada yang aneh. Dan ketika tengok ke pintu, apa yang aku lihat? Si Jajang kini berubah menjadi sosok pocong yang kulihat saat itu. Tapi dia hanya menyeringai dan setelah itu menghilang. Cepat-cepat aku keluar. Nah, saat aku keluar,
Di meja kerjanya si Jajang masih duduk di sana. Dia fokus mengerjakan laporan. Padahal tadi ketika aku bangun mendengar si Jajang manggil, di situ tidak ada siapa-siapa. Dan itu salah satu kejadian yang aku alami di sana. Kalau aku ceritakan semuanya, mungkin akan benar-benar panjang. Namun intinya seperti ini. Setelah itu, aku sempat berbincang dengan si Hendy. Dan si Hendy, beberapa teman-teman yang lain memutuskan untuk keluar ke sana, keluar dari perusahaan itu. Menurut si Hendy, perusahaan tempat kami bekerja saat itu memang menggunakan sesuatu untuk melancarkan bisnisnya. Hingga tak jarang, perusahaan itu berani mengorbankan pegawainya. Tapi aku tidak tahu pasti apa cerita si Hendy ini betul atau tidak. Namun yang pasti, saat malam itu, malam di mana Pak Bos dan supir yang dipercaya oleh Pak Bos itu meninggal, jelas-jelas itu ulah sosok tersebut. Atau mungkin karena ulah yang lain. Tapi aku yakin, kalau aku kaitkan dengan kejadian di cabang Subang ini, memang benar adanya. Mungkin perusahaan tempat aku bekerja ini mengandalkan makhluk tertentu untuk kemajuan omset perusahaannya. Nah, setelah itu aku keluar dari perusahaan tersebut. Namun aku masih tetap sering melihat sosok-sosok seperti itu. Hingga akhirnya aku benar-benar bisa sembuh saat aku mengikuti sebuah pengajian. Kebetulan di pengajian tersebut mengadakan ruqyah. Awalnya ruqyah massal. Nah, katanya ketika aku di ruqyah, aku seperti orang kesurupan. Bahkan beberapa orang peruqyah juga yang mengobatiku saat itu memang kewalahan. Tapi akhirnya katanya sosok yang ada di dalam tubuhku bisa keluar. Tapi aku harus diterapi beberapa kali katanya. Aku mengikuti saran mereka dan alhamdulillahnya setelah kejadian itu aku kembali tidak sensitif lagi. Aku tidak bisa melihat sosok-sosok gaib tersebut dan hidupku kembali tenang. Dan kini aku hanya bekerja sebagai driver ojek online. Ya, aku nyaman dengan pekerjaanku sekarang. Yang penting aku jauh dari gangguan-gangguan gaib. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila pembawaan ceritanya masih kurang enak didengar dan susunan ceritanya masih acak-acakan. Saya mohon maaf karena memang ada beberapa bagian yang si narasumber bilang harus benar-benar disamarkan dan dihilangkan. Jadi saya mohon maaf apabila pembawaan dan alur ceritanya masih benar-benar acak-acakan. Saya ucapkan terima kasih juga ke narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.